Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat datang lagi di program kursus TOEFL gratis by Scholars. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman dan kakak-kakak di sini yang sudah menyempatkan dan juga join tepat ya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas section terakhir ya di TOEFL TIES ITP ya. TOEFL TIES ITP. Kemudian sama ya seperti dengan kemarin, nanti kita akan membahas apa itu reading comprehension, kemudian soal-soalnya itu ada macam-macam soalnya itu seperti apa di reading comprehension. Kemudian nanti kita juga akan berikan cara, tips atau strategi untuk mengerjakan section ini. Dan nanti di akhir kelas kita juga akan ada latihan soal. Jadi yang di Zoom nanti silakan ya bisa tanya-tanya lewat komen, atau yang di streaming melalui YouTube juga silakan ya, kalau ingin ada yang ditanyakan atau ingin ngasih jawaban itu langsung bisa ditulis di komen secara langsung seperti itu. Oke, sudah siap ya semuanya? Nanti biar teman-teman yang lain bisa menyusul. Reading comprehension section ya, kita di section terakhir dari TOEFL ITP test. Reading comprehension section. The reading comprehension section is designed to measure your ability to understand short passage written in English. The passages are taken from college level and books of general academic interest. Oke, jadi di reading comprehension ini ya, di section ini memang didesain ya untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami bacaan pendek yang ditulis dalam bahasa Inggris ya. The passages are taken from college level textbooks and books of general academic interest. Jadi tema-tema atau teks-teksnya itu ya diambil dari buku-buku bacaan ya, buku-buku materi di tingkat universitas atau perguruan tinggi, dan juga bisa juga berupa buku-buku berkaitan dengan minat akademik secara umum ya, general academic interest. Passage topics cover a variety of subjects of an introductory level, so no specific background information is necessary to answer the questions, and there is no advantage given to specialists in particular fields of study. Nah, jadi walaupun ya memang nanti teks-teksnya akan, oke silakan Kak Beni mengangkat tangan, boleh. Aku pencet ya tadi ya mungkin ya. Jadi passage topics cover a variety of subject. Jadi walaupun ya itu tema atau topiknya itu berkaitan dengan apa namanya subjek atau mungkin pembahasan ya yang berkaitan dengan perkuliahan atau tingkat perguruan tinggi seperti itu, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena memang baru atau teksnya itu masih berkaitan sesuatu yang general atau masih umum. Jadi belum berkaitan dengan ilmu atau mungkin pembahasan yang spesifik terkait dengan bidang tersebut ya. No specific background information is necessary to answer the question. Jadi tidak perlu memiliki background di bidang tersebut untuk bisa menjawab teks yang ada kaitannya di tema-tema tersebut ya, atau topik-topik tersebut. And there is no advantage given to specialists in particular fields of study. Jadi tidak juga kalau misalnya teman-teman memiliki background itu tidak memiliki apa ya keistimewaan, sama aja. Jadi memang tujuannya atau teks ini ditujukan khusus untuk mereka-mereka yang awam ya, pembaca awam seperti kita yang tidak mungkin tidak, kita hanya memiliki background di satu bidang saja, jadi tidak semuanya bidang seperti. The reading comprehension section contains 5 passages, each 300 to 350 words long. There are usually 9 to 11 questions per passage. You have 55 minutes to answer all of the questions. Ya, jadi untuk di section ini ya, di section reading comprehension ini akan terdapat sekitar 5 bacaan pendek ya, short passage, each 300 to 350 words long. Jadi biasanya panjang teksnya itu antara 300 sampai 350 kata, dan juga akan diikuti sekitar 8 sampai
12 pertanyaan dan akan diberikan waktu kurang lebih 55 menit. Jadi bisa kita perkirakan satu teks itu butuh waktu sekitar 10 menit ya, termasuk membaca dan mengerjakan soal. Topic in reading comprehension. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa topik-topiknya itu atau teks-teksnya, bacaannya itu diambil dari apa namanya subjek ya, tingkat perguruan tinggi dan juga minat akademik secara umum. Nah, itu bisa kita kategorikan menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama adalah science, kemudian humanities, ada profession oriented dan juga social science. Secara umum ini ya kita bedakan menjadi 4 kategori. Tetapi kalau ini kan hanya ditulis beberapa saja ya. Sebenarnya kalau kita mau list semuanya itu akan lebih banyak lagi ya. Jadi ada mungkin ini mungkin hanya 40 atau 30. Kalau kita mau list semuanya mungkin ada banyak lebih dari itu. Jadi ini hanya sekedar penggambaran saja apa saja yang mungkin bisa keluar di teks ya. Jadi kita memang tidak bisa menebak ya apa yang bakal keluar di tes yang akan kita lakukan. Apakah itu nanti dari 5 teks itu topiknya apa saja. Nah, itu kita hanya apa ya? Yang penting kita tahu bahwa ada kemungkinan topik-topik ini akan muncul. Ya walaupun kita nggak tahu persisnya nanti apa yang kita dapat. Ya, jadi dari 40 ini atau 30 list ini mungkin hanya akan 5 yang muncul. Oke, jadi untuk di bidang sains kita ada physics, astronomy, chemistry, biology, geology, meteorology, and medicine, and anatomy. Kemudian untuk humanities atau ilmu yang berkaitan dengan hubungan manusia atau hasil karya manusia, itu ada history, art history, music, literature, philosophy, North American art, dan world history. Profession oriented atau berkaitan dengan profesi atau pekerjaan, antara lain marketing, public relations, architecture, communication, and technology. Kemudian di sisi social science, ilmu sosial ada we have psychology, sociology, anthropology, and political science, and economics. Ya, jadi beberapa ya di antara ini kemungkinan bisa muncul nanti di tes yang akan teman-teman lakukan ya suatu saat nanti. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman harus mulai terbiasa ya dengan membaca teks-teks dalam bahasa Inggris ya yang berkaitan dengan tema-tema yang ada di sini. Mungkin bisa dimulai dari tema-tema yang mungkin kakak-kakak di sini sudah familiar atau sudah sering mendengar kayak gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis atau tipe-tipe pertanyaan yang akan ya, mungkin muncul, ya, pasti muncul ya di teks reading comprehension. Jadi di sini kita bisa kategorikan menjadi beberapa ya di sini. The reading comprehension sections has 6 different types of questions. The first one is main idea, and then second factual information. The third one, organization and logic. Number 4, the fourth, referential relationship. And the fifth is vocabulary in context. And the sixth is inference. Nah, jadi dalam satu teks pasti akan ada soal-soal atau pertanyaan yang mengikuti teks tersebut. Nah, dari soal-soal tersebut kategorikan atau kelompokkan ke dalam secara garis besar. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan beberapa jenis pertanyaan seperti vocabulary in context, kemudian organization, main idea, referential relationship. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari main idea apa itu, kemudian factual information, organization and logic, referential relationship, vocabulary in context, dan inference. Jadi bisa saja kemungkinan itu satu teks ya. Kan satu tes tadi sudah kita ketahui bahwa satu tes akan diikuti paling tidak 8 sampai 12 atau 11 pertanyaan. Karena hanya ada 6 kategori, ini kemungkinan ya satu kategori soal ini akan muncul lebih dari
dua kali. Ada yang bisa muncul sekali atau dua kali, bahkan lebih ya. Ada yang beberapa kali muncul dalam satu teks. Jadi nanti bervariasi ya. Setiap teks itu ada yang mungkin pertanyaan berkaitan dengan referential relationship-nya lebih banyak. Atau mungkin yang teks selanjutnya itu berkaitan dengan vocabulary konteksnya yang lebih banyak seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah main idea ya. Pertanyaan yang berkaitan main idea di pokok ide pokok atau juga pikiran utama ya atau juga inti ya isi dari teks tersebut atau juga bisa paragraf. Main idea questions ask about the subject of the reading passage as a whole. Jadi akan menanyakan berkaitan dengan subjek atau tema ya, tema kemudian juga topik utama dari bacaan tersebut secara keseluruhan ya dalam artian kalau secara keseluruhan berarti dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir ya nanti di situ ada berapa paragraf berbeda-beda ya setiap teks ada yang mungkin 2 paragraf 3 4 dan lain sebagainya. They can also ask about the subject or main idea of one or more paragraphs in the passage. Jadi juga bisa menanyakan pokok pikiran atau main idea itu dari satu paragraf tertentu ya atau beberapa paragraf. Jadi kita nanti lihat soalnya yang mereka minta itu yang as a whole secara keseluruhan atau hanya beberapa atau paragraf tertentu saja. Jadi nanti disesuaikan dengan soalnya. Typical main idea questions. What does the passage mainly discuss? The passage answers which of the following questions? What is the author's main point in the second paragraph? Nah, di situ kita lihat kalau yang pertanyaan pertama ya what does the passage mainly discuss itu berarti menanyakan main idea dari teks secara keseluruhan ya passage jadi semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian the passage answers which of the following questions. Jadi kalau ini sedikit berbeda dia tidak menanyakan main idea secara langsung tapi melalui dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita cari tahu dulu main idea-nya apa, kemudian baru kita sesuaikan dengan pertanyaan yang mana yang dijawab oleh main idea tersebut. Kemudian yang contoh yang ketiga, what is the author's main point in the second paragraph? Nah, sama ya, main point, main idea itu juga artinya sama. Nah, kalau yang di soal nomor 3 itu atau contoh nomor 3 itu berarti yang ditanyakan hanya di paragraf tertentu ya di situ disebutkan second paragraph. Jadi teman-teman fokusnya di paragraf kedua saja. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang merasa kesulitan ya untuk menentukan main idea. Ya, ada yang mungkin mengalami masalah yang sama, boleh komen ya. Kalau setiap teks kok pasti mengalami kesulitan mencari main idea. Ada yang mungkin sering melakukan kesalahan itu atau ada yang tahu tipsnya ya boleh di-share di sini. Oke, jadi saya kasih ya tips atau hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menemukan main idea dari sebuah paragraf ataupun bacaan atau teks ya. Jadi dalam soal reading comprehension ini biasanya teksnya tidak akan dikasih judul. Jadi teman-teman harus menentukan judulnya sendiri atau main idea sendiri. Jadi pertanyaan berkaitan main idea itu juga akan memungkinkan itu menanyakan judul. Ya, jadi bisa kemungkinan dua itu. Nah, tipsnya adalah untuk menemukan main idea, teman-teman harus pastikan bahwa jawaban yang teman-teman pilih itu, ya apapun kalimatnya, harus merepresentasikan atau mewakili semua isi bacaan, baik paragraf 1, 2, dan seterusnya, sampai paragraf terakhir. Jadi harus mewakili itu. Jangan sampai main idea yang kita pilih, kalau yang ditanya secara keseluruhan, hanya mewakili satu paragraf atau beberapa paragraf saja.
Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Dan biasanya yang sering terjadi adalah kita mengira bahwa paragraf pertama, kalimat pertama di paragraf pertama itu sudah merupakan uh, main idea atau mewakili semua isi. Itu kesalahan besar ya teman-teman ya. Teman-teman di sini harus baca semua paragraf dulu baru bisa menentukan main idea. Kalau yang ditanyakan main idea paragraf pertama itu bisa ya kita baca paragraf pertama saja. Tapi kalau secara keseluruhan jangan mengambil keputusan bahwa main idea-nya itu di paragraf yang pertama dan di kalimat pertama. Itu sering sekali terjadi ya. Di sini pasti ada yang saya pernah dengar pokoknya ada beberapa orang menganggap bahwa main idea itu ya di awal kalimat itu, di awal paragrafnya itu, atau di awal bacaannya atau teks. Jadi itu ya. Dan biasanya main idea itu cenderung mengandung maknanya itu secara umum ya, in general. Jadi dia bisa mewakili semuanya isi dari paragraf. Jadi jangan terlalu spesifik, tapi jangan terlalu umum juga. Jadi hati-hati, jebakannya biasanya di situ. Jadi kayak there is a fine line between the more general or specific. Jadi ada di antara tengah-tengah itu ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter menentukan. Nanti kita praktekkan ya di soal biar lebih paham lagi. Kemudian tipe yang kedua ya, type 2. Type 2, factual information. Factual information ini sesuatu yang berkaitan dengan informasi-informasi faktual, ya, statement, kemudian juga berkaitan dengan biasanya ya informasi-informasi penting ya di paragraf atau bacaan tersebut, informasi detail. Factual information question require you to identify central information and details explicitly given in the passage. They may also ask if information is true, not true, or not included in the passage. Jadi salah satu cirinya itu ya, ada kata true, not true, or not included. Bisa juga nanti menanyakan, biasanya ini ditulis secara jelas atau secara eksplisit ya. Jadi kita bisa temukan langsung di teks sudah dipaparkan secara gamblang ya di teks tersebut atau di paragraf tersebut. Jadi kita tinggal cari informasi tersebut terdapat di paragraf yang keberapa, 1, 2, atau 3. Nanti tinggal kita baca, kita temukan, nah itulah jawabannya. Itulah yang disebut dengan factual information. They may also ask, nah information is true, not included in the passage. Jadi harus kita sesuaikan dengan teksnya. Apakah informasi ini benar ya atau tidak benar atau justru tidak sama sekali tidak disebutkan di teks. Untuk typical factual information questions atau pertanyaan yang berkaitan dengan factual information yang sering muncul atau keluar di reading comprehension test section adalah yang pertama, the author mentions all of the following as a cause of X except. Nah, kata except ini juga ya menunjukkan bahwa itu pertanyaan berkaitan dengan factual information. Berarti itu kita bisa temukan langsung di teksnya ya, tinggal kita baca di mana statement tersebut atau mungkin cause ya, a cause atau penyebab tersebut disebutkan di paragraf berapa, baru kita cari apakah benar ya. Apakah yang tidak termasuk itu yang mana. Biasanya menyebutkan beberapa kalimat, nah, atau beberapa penyebab atau mungkin faktor faktor penyebab atau dampak, bisa juga cara untuk menanggulangi seperti itu. Nah, tinggal dicari mana yang tidak disebutkan di situ. Jadi biasanya langsung ketahuan. Where in the passage does the author give an example of X? Ini juga sama, kita langsung merujuk ke teksnya, di mana dia menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan contoh, ya, berkaitan dengan X. X itu adalah variabel untuk topik ya, bermacam-macam. Apakah itu berkaitan dengan misalnya environment, lingkungan, atau mungkin berkaitan dengan research, atau mungkin berkaitan dengan itu tadi ya, banyak sekali history or maybe economics, psychology, dan sebagainya. Jadi X itu topik ya dari teks tersebut. Misalnya kalau kita ambil topik yang berkaitan dengan lingkungan ya, global warming for example, nah itu juga cari di situ dia menyebutkan contoh-contoh ya, atau mungkin contoh-contoh dari dampak
global warming atau pemanasan global. Di situ disebutkan. Nah, tinggal kita cari ya di mana penulis tersebut menuliskan dampak dari global warming tersebut di paragraf mana. Tinggal kita nanti coba temukan. Kemudian bisa juga berubah seperti ini ya. Ada kata atau kata-kata petunjuk ya. According to the passage. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, biasanya itu pertanyaan berkaitan dengan factual information. According to the passage, berdasarkan dengan bacaan. What is the least important aspect of X? Itu juga sama, X yang nanti menyesuaikan dengan tema atau topik bacaan. Mana yang menjadi faktor yang tidak terlalu penting dari misalnya penyebab atau yang mengakibatkan global warming. According to the passage, which of the following is true? Nah, itu berkaitan dengan apakah statement itu benar atau tidak, ya, according to the passage. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan kata-kata seperti itu di soal reading comprehension, berarti itu langsung merujuk pada factual information. Kemudian tipe yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah organization and logic. Ya, organization and logic ini berkaitan dengan penyusunan ya atau bagaimana si penulis ini menyusun ya mengorganisasi sebuah teks. Bagaimana paragraf di situ disusun. Kemudian logic itu berkaitan dengan hubungan antara paragraf. Ya, mungkin paragraf satu dengan yang lain apakah yang satu misalnya paragraf kedua mendukung apa yang diungkapkan paragraf pertama atau paragraf kedua dia berlawanan atau bertolak belakang dengan paragraf pertama seperti itu. Jadi hubungannya nanti bisa kita ketahui setelah kita memahami setiap main idea dari setiap paragraf tersebut. Apakah memberi support ya or against. Atau juga dia bisa paragraf pertama menjelaskan sesuatu secara umum, kemudian paragraf 2 mencoba untuk menjelaskan atau memberikan gambaran yang lebih spesifik seperti itu. Atau dari paragraf pertama, kedua, dan seterusnya dia menjelaskan sebuah proses dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya organisasi atau kerangka dari sebuah atau cara penyusunan paragraf dari dalam sebuah teks. You may be asked why author mentions organization and logic questions ask about the structure and passage and its internal logic. Jadi struktur ya dari sebuah bacaan dan juga internal logic, hubungan antar paragraf. You may be asked why an author mentioned a particular piece of information, or you may need to identify the organizational structure of a passage. Jadi bisa juga kita ditanyakan sesuatu berkaitan dengan informasi yang spesifik tertentu. Kenapa alasannya kenapa penulis menyebutkan informasi tersebut di paragraf misalnya 1 atau 2. Kemudian terkadang juga bisa menanyakan seperti ini. Jadi ada teks yang sengaja tidak ditulis lengkap. Biasanya dihilangkan di paragraf terakhir atau paragraf pertamanya. Sengaja tidak dituliskan di situ, sehingga kita disuruh untuk menebak kira-kira paragraf yang akan mengikuti paragraf terakhir di situ apa, atau bisa juga paragraf yang seharusnya ditulis sebelum paragraf pertama. Jadi memang sengaja dipotong. Ya, disitulah yang disebut dengan logic. Nanti kira-kira setelah membahas A, B, C, D, kemudian membahas apa. Nah, seperti itu ya. Typical organizational and logic questions. The paragraph following the passage most likely discuss bla bla bla. Nah, ini tadi ya, ketika ada kasus teks itu tidak ditulis secara lengkap. Jadi menanyakan paragraf yang akan mengikuti atau ditulis setelah paragraf terakhir. The paragraph following the passage most likely discuss bla bla. Kemungkinan akan membahas atau mendiskusikan tentang apa. Nah, tinggal kita cari. Ya, tentu saja harus dihubungkan dengan paragraf yang terakhir itu tadi. In line bla bla bla, the author mentions X because bla bla bla. Itu juga berarti menanyakan alasan. Kenapa sih si penulis menyebutkan informasi tersebut di baris itu? Ya, apakah untuk memberikan gambaran secara umum atau untuk memberikan contoh yang orang-orang mungkin lebih paham atau ingin memberikan
hal yang berlawanan atau berkontradiksi dengan statement sebelumnya seperti itu. The author mentions X as an example of blah blah blah. Nah, tadi X ini disebutkan sebagai contoh apa? Misalnya tadi topiknya berkaitan dengan global warming. Apakah contohnya yang ditulis itu sebagai penyebab atau akibat atau dampak atau cara untuk mengatasi global warming seperti itu. Jadi itu ya internal logic, organization and logic. Nah, yang keempat ya, setelah tadi yang pertama main idea, yang kedua adalah factual information, yang ketiga ada organization and logic, yang keempat ini berkaitan dengan hubungan ya antara kata ganti dengan kata yang digantikan, pronoun dan noun. Referential relationship kita menyebutnya ya, jadi hubungan antara kata ganti dan kata yang dirujuk seperti itu. Referential relationship questions ask you to identify relationships between pronouns and other grammatical references to words or phrase used earlier in the passage. Jadi pertanyaan berkaitan dengan ini ya itu akan menyuruh kita atau kita diharuskan ya untuk mampu untuk mengidentifikasi hubungan antara kata ganti dengan kata yang digantikan ya atau kata yang dirujuk oleh kata ganti tersebut. Other grammatical references to words or phrase used earlier in the passage. Jadi seperti itu ya. Itu merujuk pada kata apa? Nah, itu ya kita sebutnya dengan kata rujukan. They ask for the noun or idea that referred to later in the passage by pronouns or abstract nouns. Biasanya itu berupa menanyakan tentang noun, kata benda yang digantikan itu sebenarnya apa sih? Apakah dia benda atau person, manusia, ataukah dia jamak atau tunggal seperti itu. Atau juga bisa berupa idea ya, that is referred to later in the passage by pronouns or abstract noun. Biasanya yang menggantikan pasti kata ganti ya. Termasuk kemarin kita sudah belajar ya berkaitan dengan kata ganti, ada Ayu Dewi, kemudian Ayu Dewi It, kemudian untuk kata ganti sebagai objek ada me, you, us, dan lain sebagainya. For example, this idea or this characteristic itu juga bisa ditanyakan. This idea itu refers to merujuk pada kata apa. This characteristic itu merujuk pada kata apa. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya di sini ya bisa kita lihat typical referential relationship questions. The word this in line bla 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 refers to bla bla bla. Nah, itu ya. Perhatikan kata this ya, kata ganti untuk merujuk pada benda yang jamak dan dalam jangkauan oleh speakernya. Berarti itu kita cari benda yang jamak ya. This. Kemudian the characteristic mentioned by the author in line bla 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 most probably refers to bla bla bla. Ini juga sama ya, yang ditanyakan karakteristik itu merujuk pada kata apa. Nah, kalau referential relationship itu kita mencarinya atau mencari jawabannya itu di kalimat sebelumnya ya. Karena kan ini menanyakan berkaitan dengan rujukan kata yang dirujuk itu kata apa. Tentunya kita mencarinya di kalimat-kalimat sebelumnya ya, satu kalimat bisa satu kalimat sebelum kata tersebut muncul atau kata ganti tersebut muncul atau beberapa kalimat sebelumnya ya. Dan hati-hati nanti biasanya ini berkaitan apakah kata ganti itu untuk benda yang singular ataukah dia itu untuk person or thing ya, benda atau manusia. Kalaupun benda atau manusia kita harus tentukan juga apakah dia itu jamak atau tunggal dan lain sebagainya. Jadi agar tepat ya kita menentukan kata rujukan tersebut. Oke, type 5 ya atau jenis kelima. Pertanyaan jenis kelima, vocabulary in context ya. Vocabulary in context. Vocabulary questions ask about the meaning of individual words and phrase as they are used in the context of passage. Jadi ini menanyakan berkaitan dengan atau kita disuruh untuk menentukan meaning, ya, arti dari kata atau frasa. Kata tersebut artinya apa? Kemudian juga disesuaikan dengan konteks ya, kalimat tersebut sedang membahas apa di situ. Kemudian kata ini
kemungkinan berkaitan atau maknanya apa ya, as they are used in the context of the passage. Makanya di sini disebut dengan kategori soal vocabulary and context, karena bukan hanya menanyakan kosakata, tapi harus disesuaikan dengan konteks kalimat dan konteks bacaannya. They asked for a synonym or definition of an important word or phrase. Jadi yang ditanyakan biasanya sinonim ya, atau persamaan kata, bisa juga definisi atau arti, atau ya definisi ya, kata tersebut maknanya apa atau definisinya apa dari kata-kata yang penting atau frasa-frasa yang penting dalam bacaan tersebut. Vocabulary questions may also ask for the literal equivalent of a word or phrase used figuratively in the passage. Jadi dia juga bisa menanyakan persamaan atau makna sesungguhnya dari ungkapan atau kata-kata yang berupa ungkapan of a word or phrase used figuratively in the passage. Jadi ada suatu kata yang bermakna ungkapan ya, atau tidak bermakna sesungguhnya. Nah, itu kita ditugaskan atau disuruh untuk mencari makna yang sebenarnya itu apa, maknanya itu apa. Biasanya nanti dijelaskan ya di teks kita harus sesuaikan dengan konteksnya seperti apa. Vocabulary questions may also about a word that can have several meanings depending on the context. Jadi juga bisa menanyakan satu kata yang memiliki beberapa makna atau arti ya, tergantung dari konteks. Nah, di situ nanti kita tetap ya sesuaikan dengan konteks. Jadi jangan asal menebak. Kita sesuaikan dengan konteks bacaan. Walaupun memang untuk beberapa kata yang kita sudah benar-benar familiar dan yakin itu jawabannya, itu mungkin bisa, tapi tetap kita harus untuk mencocokkan apakah benar atau salah, harus kita sesuaikan ya, atau baca lagi konteksnya seperti apa. Nah, itu untuk beberapa jenis ya vocabulary questions. The word X in line blah 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 is closest in meaning to. Nah, di sini ada kata is closest in meaning to. Itu sama artinya dengan sinonim ya. Jadi makna yang mendekati dengan kata tersebut itu kata apa. Jadi hampir sama dengan sinonim ya. Jadi tidak sama persis, tetapi hampir mendekati. Kemudian the word blah 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 in line blah 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 means that blah blah blah. Ini juga yang ditanyakan kebetulan ini adalah means ya, artinya apa, maksudnya apa kata tersebut di baris tersebut. Nah, nanti kita coba tebak ya. Walaupun kita memang tidak tahu itu apa kata itu, mungkin baru kita dengar atau baru kita baca saat itu juga, kita tetap bisa mengerjakan dengan menebak dari konteks ya, kalimat dan juga bacaannya. The phrase blah 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 in line blah 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 is closest in meaning to. Nah, ini juga sama, tapi yang ditanyakan frasa blah 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 atau frasa tertentu di baris berapa itu memiliki makna yang mendekati dengan apa. Itu kembali juga kita nanti lihat konteks. In line blah blah blah, the author refers to y as x to indicate blah blah blah. Itu juga sama. Kenapa si penulis merujuk ya x itu sebagai contoh dari y atau y sebagai contoh dari x. Itu untuk mengindikasikan adanya apa. Apakah untuk memberi gambaran atau memberi contoh yang orang banyak tahu ya secara umum, atau mungkin memberikan gambaran yang spesifik dan lain sebagainya. Oke, nah ini jenis atau tipe soal yang terakhir ya. Jadi tadi ada 6 ya, sudah kita pelajari yang main idea, referential relationship, factual information, organization and logic, kemudian vocabulary and context, dan yang terakhir adalah inference. Nah, inference ini memang sedikit lebih susah ya dibandingkan soal berkaitan dengan vocabularies dan juga referential relationship. Nah, ini sama inference ini sama sulitnya dengan main idea. Jadi memang dua soal ini apa ya, lebih sulit dibandingkan kata-kata yang lain atau jenis soal yang lain. Organization and logic itu juga terkadang banyak yang mengalami kendala di situ. Jadi biasanya yang lebih mudah kita kerjakan itu referential relationship, kemudian vocabulary and context, dan juga factual information. Itu kata ya, jadi semua strategi yang dimana kita mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu itu berlaku untuk semua section ya, termasuk juga yang reading.
Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan berupa inference seperti ini, coba untuk cari atau mengerjakan soal yang lain terlebih dahulu ya, baik itu yang referential relationship atau mungkin vocabulary and context atau juga factual information. Inference questions ask for information that is strongly suggested in the passage. They have their basis information that is explicitly given in the passage. Jadi yang ditanyakan ini adalah sesuatu yang atau makna, implikasi dan juga bukan inti ya, makna, implikasi atau kesimpulan ya. Intinya apa sih? Si penulis ini apa yang ingin disampaikan? Strongly suggested. Di situ dia sangat-sangat maksudnya itu sangat-sangat benar-benar kuat di situ atau benar-benar kelihatan, tetapi tidak disampaikan secara langsung. Jadi dia disampaikan melalui itu tadi informasi-informasi secara eksplisit ya. Baru kita bisa simpulkan dunia apa sih yang ingin disampaikan ya. Karena biasanya ini tidak bisa kita temukan jawabannya di teks ya. Harus kita simpulkan dulu, kita baca baru kita simpulkan ya. Nah, typical inference questions ya. Jadi ada beberapa di sini jenis-jenis atau tipe-tipe bukan tipe-tipe ya, kayak pertanyaan yang berkaitan dengan inference yang sering muncul ya. Biasanya it can be inferred from the passage that bla bla bla. Bisa kita tarik kesimpulan dari bacaan tersebut bahwa apa. Ini sama ya, inference, conclusions, implication ya. Makanya biasanya berkaitan dengan implied, what can be implied from the text. It can be inferred from the passage that bla bla bla. In the first paragraph, the author implies that bla bla bla. Nah, jadi bisa juga dia menanyakan kesimpulan atau implikasi dari satu paragraf atau satu teks secara keseluruhan. Ya. Which of the following can be inferred from the second paragraph about text? Ini juga sama. Dari pernyataan di bawah ini, ya, mana yang bisa atau yang cocok dengan kesimpulan dari paragraf kedua. The author suggests bla bla bla. Itu juga sama. The passage supports which of the following conclusions. Jadi ini kesimpulan ya. Bacaan tersebut mendukung kesimpulan di bawah ini, yaitu yang mana. Jadi memang ini untuk jika memang merasa kesulitan, ini bisa dikerjakan di paling akhir ya, setelah semua soal yang lain dikerjakan, kayak factual information, referential relationship, dan juga vocabulary. Karena untuk ya menemukan main idea dan inference itu memang sedikit susah ya. Jadi kita tidak bisa langsung cari di teksnya. Jawabannya tidak akan langsung tertera di teks, tapi kita harus menyimpulkan sendiri. Oke, nah tadi udah kita pelajari ya satu-satu tipe-tipe atau jenis-jenis soal yang bisa muncul dalam reading comprehension. Yang pertama ada main idea, factual information, organization and logic, kemudian referential relationship, vocabulary and context, dan juga inference. Jadi kalau teman-teman nanti ya dalam soal reading comprehension coba analisa atau identifikasi kira-kira soal itu termasuk soal yang mana, sehingga nanti kita akan mudah untuk menerapkan strategi dalam membaca. Jadi ketika membaca kita sudah harus ya menemukan jawabannya itu saat itu juga. Ketika kita membaca kita harus siap kira-kira informasi apa saja yang bakal kita ambil dari teks tersebut berdasarkan soal-soal tadi yang sudah kita identifikasi. Oh, ini termasuk main idea, oh ini termasuk inference, oh ini termasuk vocabulary context, dan lain sebagainya. Jadi sama seperti yang kemarin listening ya, harus kita ketahui dulu jawaban dan soal ya sebelum, kalau listening kan audionya diputar, kalau di sini sebelum kita membaca. Jadi untuk mengurangi atau meminimalisir yang namanya pengulangan ya. Karena untuk mengulang membaca itu akan menghabiskan waktu ya, dan juga nanti soalnya juga tidak akan terjawab kalau kita terus mengulang. Jadi diusahakan selalu melihat soalnya dulu atau membaca soalnya dulu, terus kita identifikasi itu soalnya termasuk yang kategori mana dan apa yang harus aku lakukan nanti dalam mencari jawaban. Oke, seperti itu ya. Ini mungkin saya mau kasih tips ya, reading for basic comprehension.
Nah, ini bagi teman-teman yang merasa kesulitan ya dalam reading comprehension karena mungkin tidak terbiasa dengan teks-teks bahasa Inggris yang mungkin sedikit lebih panjang. Sebenarnya ini juga bukan teks yang panjang ya, hanya short passage saja, teks singkat. Tapi karena mungkin kita kurang terbiasa membaca, jadi terkesan susah atau asing ya bagi kita. Jadi kayak membaca itu harus berulang-ulang. Mungkin harus diulang 2-3 kali baru bisa paham. Nah, di sini saya ada beberapa tips ya yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan kemampuan membacanya ya. Jadi karena memang tidak bisa kita lakukan secara langsung atau mungkin instan. Nah, yang namanya membaca harus kita biasakan dulu ya. Baru nanti kita bisa memahami apa yang harus kita cari, kemudian faktor informasinya itu seperti apa, main ID itu kita dapat dari mana, seperti itu ya. Jadi mungkin ya, walaupun mungkin hanya diberi waktu 1 bulan sebelum tes ya, itu teman-teman masih bisa ya dengan itu tadi berlatih ya, membuat jadwal, misalnya untuk reading seminggu bisa 2 kali atau listening seminggu juga bisa 1 kali atau 2 kali seperti itu. Jadi yang penting konsisten ya. Jadi biar semakin lama semakin terbiasa dengan teks-teks dalam bahasa Inggris apapun itu topiknya ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan ya. Develop the ability to skim quickly and identify major points. Jadi untuk mengembangkan kemampuan kita dalam membaca cepat dan juga mengidentifikasi atau menentukan poin-poin utama dari sebuah bacaan ya. Nah, tentunya teman-teman harus menyiapkan yang perlu disiapkan adalah itu dulu ya, teksnya ya. Teman-teman silakan cari teks yang tadi berkaitan dengan topik-topik yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari science, uh, humanities, kemudian apa tadi profession oriented, kemudian juga social science. Itu coba teman-teman siapkan teksnya, baru kita bisa praktek ya. Ya paling tidak ada 300 sampai 350 kata ya, atau mungkin 500 kata, itu juga tidak apa-apa buat latihan. Practice skimming a passage quickly to get a general impression of the main idea instead of carefully reading each word and each sentence. Jadi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, coba baca cepat ya, bacaan atau teks yang teman-teman sudah siapkan untuk mendapatkan kesan pertama, kira-kira bacaan itu temanya apa ya. Itu bisa kita lakukan dengan membaca cepat tanpa harus membaca detail dulu ya. Jadi coba dulu baca cepat secara singkat, baru teman-teman coba apakah dari membaca cepat itu sudah bisa menentukan ya impresi atau kesan pertama. Paling tidak kita tahu dulu itu teksnya berkaitan dengan apa. Nah, diukur dulu sejauh mana kemampuan kita dalam membaca cepat seperti itu. Nah, setelah itu after skimming a passage, read it again more carefully and write down the main idea, major points, and important facts. Jadi coba baca lagi ya, tetapi di sini tujuannya adalah kita untuk mencari informasi-informasi berkaitan dengan tadi main idea, major points, dan juga important facts. Jadi kalau di sini berarti bukan membacanya tidak skimming saja ya, tapi harus dibaca secara hati-hati ya, tapi juga jangan terlalu lama. Jadi setelah yang tadi pertama teman-teman sudah mendapatkan impresi pertama, coba untuk temukan ini semua ya, main idea, major points, and important facts. Bisa ditulis ya, oh ini main idea paragraf pertama ini, kedua ini, ketiga, dan sebagainya. Kemudian major points, detail-detailnya juga ditulis terkait dengan biasanya informasi-informasi terkait 5W1H ya, poin-poin penting dari paragraf tersebut. Important facts dan major points. Nah, coba temukan kalau dan juga disesuaikan apakah sudah benar nih major points-nya, main idea-nya apakah sudah tepat kayak gitu. Ingat ya, main idea tadi kalau untuk teks secara keseluruhan harus bisa merepresentasikan isi teks ya, mulai dari paragraf pertama sampai terakhir.
kemudian setelah itu teman-teman coba bisa mengerjakan atau mungkin mencari kata-kata yang sukar. Ya. Choose some unfamiliar words in the passage and guess their meaning from the context surrounding sentences. Then look them up to determine their meaning. Create flashcard to increase your vocabulary. Jadi coba teman-teman temukan atau cari kata-kata yang sukar atau teman-teman yang kata-kata itu belum pernah teman dengar atau teman-teman di sini baca sebelumnya. Ya. Mau itu banyak, mau sedikit, tetap ditulis semuanya ya. Coba tulis semuanya kata-kata yang memang belum tahu artinya. Nah, sebelum kita cari artinya di kamus atau coba cari tahu di Google Translate dan sebagainya, coba kita tebak dulu. Oh, ini kata ini kira-kira artinya apa ya? Dengan cara apa? Dengan cara kita sesuaikan dengan konteks bacaan. Biasanya memang itu salah satu strategi. Coba kita tulis tebakannya itu apa, ya. Kemudian setelah kita mencoba menebak, coba cocokkan ya dengan yang ada di kamus ya, atau yang ada boleh di Google Translate juga ya. Kalau misalnya lagi malas buka kamus, apakah sudah tepat tebakan kita untuk menentukan arti kata tersebut ya? Apakah sudah tepat ataukah kurang sedikit ya mendekati atau meleset terlalu jauh? Nah, itu bisa kita ukur. Oh, berarti kemampuanku dalam menebak vocabulary ini masih kurang gitu. Kalau sudah ketemu artinya kita tulis ya. Kalau sudah benar ya sudah, itu dibiarkan, tapi kalau salah kita benarkan dan itu coba dibuat kayak notes ya, catatan kata-kata yang sukar bagi kita. Nah, itu bisa digunakan untuk meningkatkan vocabulary kita ya, kosakata kita. Jadi untuk meningkatkan kosakata itu memang cara yang paling efektif adalah melalui ini tadi ya, reading, membaca, karena kita akan tahu penggunaan kata tersebut seperti apa, kemudian konteksnya seperti apa ya. Jadi daripada kita belajar vocabulary tapi random seperti itu ya. Jadi sekaligus belajar reading comprehension, sekaligus kita meningkatkan kemampuan atau perbendaharaan kata kita ya, vocabulary kita. Nah, setelah itu kita sudah temukan kosakata yang sukar semuanya itu, baru kita ke tahap selanjutnya. Underline all pronouns. Ini untuk konteks latihan ya, teman-teman ya. Ini untuk konteks latihan, jadi teman-teman bisa praktekkan ya, biar terbiasa. Semakin terbiasa nanti semakin mudah dalam membaca. Ya. Kalau di tes, memang kita tidak akan diperkenankan untuk coret-coret, tidak untuk diperkenankan untuk take notes kayak gitu. Setelah itu underline all pronouns, he, him, they, them. Nah, pronouns ya, kemarin sudah kita bahas, orang pertama, orang kedua, singular, plural. Coba semuanya itu digarisbawahi dan coba temukan rujukan katanya itu apa. Apakah dia benda atau person, apakah dia itu singular, plural, dan lain sebagainya. Kemudian practice making inference and drawing conclusion based on what is implied in the passage as a whole or in a particular paragraph. Nah, ini proses terakhir ya. Karena yang namanya mengambil kesimpulan itu adalah harus kita ketahui semuanya dulu ya. Baik itu factual information, main idea, dan juga vocabulary on context dan lain sebagainya. Jadi inference memang susahnya di situ ya. Jadi kita harus tahu semuanya dulu, baru kita bisa menarik kesimpulan, baru kita bisa tahu implikasi. Oh, maksud dari si penulis itu apa sih? Jadi ini memang apa ya, proses terakhir ya, menarik kesimpulan, kemudian mencoba mencari implikasi dari teks tersebut, maksud dari si penulis itu apa. Nah, setelah mungkin bisa ya, kita coba temukan kesimpulan berdasarkan tadi yang sudah kita jawab ya, idea dan lain sebagainya. Kita ulang lagi ya, cari teks lagi, lakukan hal yang sama. Nah, seperti itu terus nanti akan apa ya, semakin lama kita akan semakin terbiasa dengan bentuk teks yang bermacam-macam, topik-topik yang bermacam-macam. Jadi ketika kita menghadapi soal reading pun tidak akan terasa susah ya atau sulit ya. At least itu akan membantu. Ya. Terbiasa kita dengan teks, dengan bacaan kayak gitu. Jadi nggak ada yang cara cepatnya apa kak ya, kayak harus dalam 1 minggu. Makanya di sini sangat disarankan untuk ambil tes TOEFL itu harus jauh-jauh hari agar kita punya persiapan dan waktu yang cukup ya untuk yaitu mempersiapkan semuanya, belajar dan sebagainya. Oke, jadi nggak ada yang namanya cara instan di sini ya, karena apalagi kalau yang main idea implication mau pakai cara instan yang seperti apa ya.
ya paling tadi kita bisa menerapkan tips-tipsnya ya, mencari sesuatu yang general, kemudian harus bisa mewakili atau merepresentasikan setiap paragraf. Oke, ya itu tadi ya. Jadi tipe-tipe sudah kita bedah satu-satu, kemudian ada beberapa tips atau cara latihan yang bisa teman-teman lakukan agar lebih apa ya, efektif dan efisien ya cara belajarnya. Itu silakan teman-teman tanyakan ya terkait materi hari ini ya. Boleh sebelum kita nanti latihan soal ya. Silakan jika ada yang ditanyakan ya terkait reading comprehension ya, tipe-tipe soal, juga latihan soal ya, cara teman-teman latih. Yang penting teman-teman harus ada niat untuk berlatih ya. Jadi mulai dari sekarang silakan buat jadwal 1 minggu, at least mungkin 2 hari atau 2 kali atau 3 kali untuk latihan TOEFL. Nanti dibagi 3 hari itu satu section buat listening, satu section buat reading, satu section buat structure dan written expression. Nah, seperti itu ya. Yang penting continue ya, berkelanjutan itu akan lebih baik daripada cuma sekedar 1 kali latihan di hari itu udah selesai gitu aja ya. Oke, silakan ya teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum nanti kita beralih ke soal latihan ya. Yang mau tanya lewat komen di Zoom boleh, atau yang di YouTube streaming boleh itu juga ya, kasih di kolom komentar, tulis. Oke, jadi ke Andini ya, sudah sangat jelas Kak. Oke, nanti bisa mungkin itu ya, mulai dipraktekkan dari sekarang ya. Oke, di sini ada Kak Dewi ya. Kak Dewi, reading kadang suka males baca Kak, panjang banget teksnya jadi masalah, jadi malah suka ngasal karena malas baca teksnya, dan ini gimana cara mengatasi? Oke, nah itu kita kadang merasa males karena sudah bayangannya kayak, wah ini soalnya susah, ini nggak bisa dikerjain, ini berkaitan dengan sesuatu yang bukan aku banget ya. Kayak ini saya backgroundnya kan social science, tapi teksnya ini berkaitan dengan sains murni ya, kayak IPA ya. Begitu juga kebalikannya. Nah sebenarnya itulah persepsi kita dulu yang mengajarkan kita untuk menyerah ya. Jadi sebenarnya kita teks itu sengaja dibuat untuk semua peserta ya, dengan segala macam background, dan pasti ada pola begitu. Jadi kalau kita sudah berpikiran, oh ini polanya seperti apa ya, kalau sudah tertanam kayak rasa ingin tahu polanya seperti apa, kemudian bagaimana si penulis menyusun paragraf tersebut, nanti kita akan uh, terdorong untuk membaca ya, karena kita penasaran. Jadi mulai dari situ kita harus itu dulu ya, terbiasa dengan teks-teks, karena semakin banyak teks yang kita baca akan banyak variasi, strukturnya bermacam-macam, cara penulis menyampaikan itu juga bermacam-macam. Itu kita akan eh, kalau ada teks baru kita juga akan terdorong untuk membaca ini seperti apa ya tipenya. Jadi itu dulu kita harus ada kemauannya. Dengan apa? Dengan menciptakan rasa penasaran tadi, keingintahuan. Kalau memang tidak dilatih, kita juga nggak mau tahu ya. Kalau nggak latihan juga kayak sudah malas ya. Kayak itu dulu ya. Yang penting itu terbiasa dengan teks-teks. Perhatikan deh, teman-teman pasti coba cari tahu teks apa saja. Silakan search ya. Pasti akan memiliki alur yang berbeda, kemudian cara penyampaian yang berbeda, bahasa yang digunakan berbeda. Nah, itulah yang membuat kita tertarik untuk membaca. Ya. Makanya dari sini saya anjurkan untuk sering latihan agar terbentuk ya itu yang namanya rasa ketertarikan. Kalau yang namanya sudah nggak suka, mau gimana lagi, nggak mau dipaksa. Itu sudah kayak nggak ada celah lagi yang bisa kita masuki. Makanya saya sarankan untuk itu, rutin membaca, apapun itu. Mungkin teman-teman bisa mulai dari hal-hal atau topik-topik yang teman-teman sukai.
Ya, mau mulai dari politik silahkan, mau mulai dari entertainment, even entertainment ya silahkan. Yang penting itu tadi dipraktekkan cara mencari informasi tadi ya, kayak inference, factual information-nya, vocabulary in context dan sebagainya. Kalau itu dianjurkan atau diterapkan, yakin deh teman-teman pasti ada mulai minat baca dan juga mulai itu tertarik untuk membaca teks kayak gitu. Jadi seperti itu ya Kak Dewi ya. Mungkin permasalahannya ada pada yaitu tadi belum ada rasa yang kayak penasaran atau keingintahuannya. Jadi mulai sekarang ya, mungkin bisa mulai dari hal-hal kan sekarang juga teks kan bisa diakses di mana saja. Teman-teman di sini punya handphone kan, bisa mungkin lewat portal media online. Itu semua banyak yang gratis ya. Jadi bisa diakses. Kak, Kak, cara mencari main idea apakah hampir sama dengan bahasa Indonesia? Paragraf awal terus paragraf akhir nanti kira-kira di sisi tengah hampir terjebak. Oke, ini pertanyaan yang mungkin menarik. Sebenarnya mungkin bisa kita terapkan di beberapa jenis teks, tetapi ya itu mungkin bisa kita coba untuk salah satu strategi. Coba kita pakai strategi itu dulu, apakah kita bisa temukan jawabannya. Tapi memang yang namanya main idea itu bukan hanya paragraf. Ingat ya, tadi bukan hanya mewakili satu paragraf atau beberapa paragraf saja, tetapi mewakili semua paragraf. Jadi kita memang harus tahu dulu setiap paragraf itu intinya apa. Walaupun di text reading comprehension ada yang terdiri dari 2 paragraf saja. Karena kan memang terbatas ya, hanya antara 300 sampai 350 kata. Jadi dia nggak mungkin juga yang terlalu panjang juga. Jadi kalau untuk beberapa teks mungkin bisa ya, pakai metode itu. Tapi kalau di TOEFL itu sedikit susah ya. Jadi kita memang harus takutnya kalau kita mengandalkan 2 itu saja, itu terjebak. Kenapa kita harus baca semua di reading comprehension ini? Karena yang ditanyakan bukan hanya main idea, ya ada reference, ada inference, ada referential relationship ya tadi, ada vocabularies. Makanya mungkin kalau kita ditanya cuma berkaitan main idea bisa diterapkan itu, tapi kan teksnya yang ditanyakan itu banyak ya, bukan hanya main idea. Jadi bisa mungkin diterapkan, tapi hati-hati. Jadi jangan terlalu mengandalkan metode yang seperti itu. Jadi kita ceknya dari itu tadi ya, apakah ini cocok untuk dimasukkan di paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya Kak Muhammad ya. Jadi kalau mau pakai metode itu lebih hati-hati ya, karena tidak semua teks memiliki struktur yang sama. Oke ya, sama-sama juga ya untuk KDW ya. Jadi mungkin itu tadi lebih banyak atau sering lagi membaca teks-teks. Kemudian juga diterapkan tadi metode skimming untuk mencari detail information, referential relationship, kemudian juga vocabulary context. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal ya. Jadi nanti akan ada teks, kemudian silakan teman-teman baca dan jawab pertanyaannya. Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dituliskan, disusulkan ya. Nah, ini saya akan ke latihan dulu. Oke, di sini ada teks ya. Ada sekitar, ini hanya ada 2 paragraf ya. Kemudian diikuti beberapa pertanyaan di sini, ada nomor 41 sampai dengan 50. Nah, ada 10 soal. Silakan kita terapkan coba itu dulu ya, menerapkan metode atau tips yang sudah kita berikan tadi. Jadi sebelum membaca teks ya, karena kan biasanya untuk reading kita cenderung baca teks dulu baru lihat soal. Nah, sekarang kita coba balik ya, karena memang biar lebih bisa fokus. Karena kan di teks ini banyak sekali informasi yang disampaikan. Ya banyak, mungkin puluhan informasi ya, ada di 5W1H dan sebagainya.
itu agar lebih spesifik dan juga lebih mengerucut apa yang akan kita bahas, itu coba teman-teman baca soalnya dulu. Ya, tapi jangan terlalu lama juga. Jadi coba untuk baca cepat untuk menemukan apa saja yang ditanyakan. Nah, di situ ada nomor 21, which of the following assumption about early humans is expressed in the passage. Kemudian the word, nah ada peculiar ya. Peculiar in line 1 is closest in meaning to. Ini berkaitan dengan apa tadi? Nah, vocabulary ya. Kemudian, what does the comment this is logical in line? Nah, mean. Berarti ini berkaitan dengan apa? Kalau mean, synonym, ini juga vocabulary in context ya. Tapi ini yang ditanyakan adalah berupa frasa ya, atau kalimat di sini. This is logical. Kemudian this phrase, the phrase properties of each. Ini juga frasa ya. Berarti ini ada kata kunci refers ya. Refers to each bla bla bla. Berarti ini adalah pertanyaan berkaitan dengan referential ya. Referential in context. According to the passage, berarti ini berkaitan dengan factual information. In line 15, what is the author's purpose in mentioning? Nah, ini berarti apa? Kalau purpose ya, organization and logic ya. Kenapa alasan dari penulis menyebutkan a rose, an apple, or an orchid. Kemudian ada pertanyaan ya, according to the passage lagi ya, ini factual information. Nah, jadi kita sudah tahu ya, kalau ternyata benar satu tipe pertanyaan itu bisa muncul berkali-kali ya, according to the passage atau factual information di sini muncul 2 atau 3 kali ya tadi. Kemudian fact, vocabulary and context itu juga muncul banyak di sini. The word controlled. Nah, the word, berarti vocabulary yang ditanyakan. Kemudian which of the following lagi muncul? Inferred. Ya, inferred berarti ini menanyakan inference ya. Apa yang kita bisa simpulkan. Kemudian where in the passage does the author describe the benefits people derive from plants? Nah, ini berkaitan dengan apa kira-kira? Organization and logic. Ya, factual information. Ya, factual information bisa ya. Jadi di mana dia disebutkan atau menyebutkan hal tersebut. Nah, kalau sudah ketemu berarti kita sudah dapat clue. Jadi kalau istilahnya kalau kita masuk ke teks atau membaca teks itu kan mencari informasi. Nah, informasinya kan banyak. Jadi teman-teman coba untuk meminimalisir ya yang namanya mencari informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi untuk tadi soal atau pertanyaan 10 tadi kan sudah kita list. Jadi kita kalau sudah masuk ke sini tidak akan bingung lagi apa yang kita cari. Tapi kalau kita nggak ada list, kita akan itu apa namanya nggak ada pedoman, jadi nanti terkesan atau cenderung apa ya tidak terstruktur apa yang kita cari kayak gitu. Jadi kalau istilahnya kita mau berbelanja atau membeli sesuatu di swalayan ya atau grocery store itu kan kalau kita buat list lebih enak. Kita sudah tahu apa yang harus kita beli dan lebih efisien ya. Jadi apa waktunya bisa efektif. Tapi kalau kita nggak ada list, kita cenderung kayak berputar-putar. Jadi mencari sesuatu dan waktunya akan pasti makan waktu yang lalu. Gitu. Oke, tadi sudah teman-teman ketahui, langsung saja bisa dibaca ya. Saya mungkin kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Mungkin 5 menit cukup ya.
Oke, sudah selesai ya bacanya ya. Ada dua paragraf ya, dua paragraf tetapi memang satu paragrafnya di sini panjang-panjang ya. Nah, ini berkaitan dengan biologi ya, biologi. Ini membahas tentang tumbuhan, ilmu tentang tanaman, yaitu botany ya, botany study of plants. Nah, ini yang dibahas adalah seperti membandingkan ya, atau ada yang namanya hubungan sebab akibat. Apa yang disebabkan di paragraf pertama kemudian diakibatkan atau akibatnya muncul di paragraf kedua. Jadi bisa kayak sesuatu yang bertolak belakang juga ya. Jadi kita lihat seperti itu ya, cara melihat hubungan antar paragraf. Botany, the study of plants, occupies a peculiar position in the history of human knowledge for many thousands of years. It was the one field of awareness about which humans have anything more than the vagues of insight. Kemudian di sini di paragraf 2, di sini dia menerangkan sesuatu yang bertolak belakang ya. Unfortunately, ya, hubungan atau mungkin penyebab atau akibat yang hal yang diakibatkan oleh paragraf pertama itu mengakibatkan apa atau dampaknya seperti apa. The more industrialized we become, the farther away we move from the direct contact with plants. Jadi ada sebab, ada akibat. Apa yang mengakibatkan seperti ini atau hal yang mendorong untuk menuju ke hal tersebut apa? Ini dijelaskan di paragraf pertama. Kemudian dampaknya itu dijelaskan ya lebih detail lagi di paragraf kedua. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lihat hubungannya di sini apa. Paragraf, kemudian baru nanti kita cari main idea-nya apa, kemudian factual information dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan saja ya. Which of the following assumptions about early humans is expressed in the passage? Jadi pertanyaan di bawah ini atau pernyataan di asumsi di bawah ini ya yang merupakan ya, di bawah ini yang merupakan pernyataan yang merupakan asumsi atau perkiraan berkaitan dengan humans. Kira-kira apa? Which of the following assumptions about early humans ya, atau manusia yang hidup pada zaman dulu. Nah, di situ kan disebutkan tadi di paragraf bahwa ya manusia di era atau mungkin di zaman dulu mereka memang mengetahui ya atau bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman baik untuk berbagai kebutuhan ya, baik pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan sebagainya. Tapi mereka itu tidak tahu atau belum tahu kalau itu bisa dibuat seperti cabang atau ada penamaan. Tapi mereka sebenarnya tahu pemanfaatannya. Ya, karena memang sudah berjalan selama beratus-ratus tahun sampai saat ini. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai macam kebutuhan, baik makanan, minuman, pakaian, obat-obatan dan sebagainya. Hanya saja orang yang dahulu itu tidak tahu ternyata ada penamaan, kemudian juga ilmu yang mempelajari itu. Tapi mereka pemanfaatannya sudah benar dan sudah sama dengan kemungkinan orang pada zaman sekarang. Bisa dipakai untuk tumbuhan, tanaman, untuk makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi yang mana kira-kira asumsi atau si penulis ini memperkirakan orang zaman dulu itu seperti apa dalam pemanfaatannya? Is it A, they probably had extensive knowledge of plants, or they divided knowledge into well-defined fields, or they did not enjoy the study of botany, or they placed great importance on ownership of property. Yang mana kira-kira? Ini yang mungkin tidak nyambung itu adalah yang D ya. They placed great importance on ownership of property. Hati-hati, kata property itu tadi merujuk pada kata apa? Ada Kak Muhammad yang menjawab yang B. Kalau Kak Andini menjawab yang E. Kak Christine juga yang E. Ya. They probably had extensive knowledge about plants. Jadi mereka, yang namanya assumptions, ya, asumsi itu kan perkiraan. Ya. Makanya dia di situ menggunakan kata probably.
Mereka mungkin ya memiliki pengetahuan yang sangat luas berkaitan dengan tanaman atau plants. Mereka mungkin mengetahui ya, karena memang pemanfaatnya sudah maksimal ya, bisa digunakan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Hanya saja mereka itu tidak tahu kalau itu ada ilmunya, cabangnya. Jadi mereka hanya praktek ya. Pengetahuan secara umum saja, tapi tidak mempelajari di bidang keilmuannya. Ya. Hal yang B, they divided knowledge into well-defined fields. Itu justru kebalikannya, karena memang mereka tidak tahu pengelompokan pengetahuan tadi, terutama berkaitan dengan tumbuhan ya. Jadi yang B itu kurang tepat. Kemudian yang C, they did not enjoy the study of botany. Itu tidak bisa kita temukan ya, karena mereka sendiri tidak tahu yang namanya botany itu kayak apa. Ya. Yang mereka tahu hanya pengaplikasiannya saja. Ya. Ini semua kita bisa temukan di paragraf pertama ya. Nah, di sini dijelaskan, plants are the basis of the food pyramid for all living things, even for other plants. They have always been enormously important to the welfare of people, not only for food, but also clothing, weapons, tools, diets, medicines, shelters, and a great many other purposes. Tribes living today in the jungles of Amazon recognize literally hundreds of plants and know many properties of seeds. To them, botanist as such has no name and is probably not even recognized. Dari kata not even recognized, jadi mereka itu bahkan nggak tahu kalau ada cabang khusus untuk mempelajari ilmu tanaman. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu atau menyimpulkan ya jawabannya yang mana. Jadi yang paling tepat itu A. Mereka mungkin memang tahu ya, memiliki pengetahuan yang sangat luas terkait tanaman. Hanya saja tidak ada cabang ilmunya, itu tidak ada kayak teori dan sebagainya. 42, the word peculiar in line 1 is closest in meaning to bla bla bla. Nah, ini kita main vocabulary in context. Kita memang nggak tahu ini artinya apa. Ya. Mungkin baru teman-teman juga baru baca ya. Tapi kita bisa terbantu dengan konteks. Kita lihat, kita bisa temukan di paragraf pertama ya. Botany, the study of plants, occupies a peculiar position in the history of human knowledge. For many thousands of years, it was the one field of awareness about which humans had anything more than the vaguest of insight. Lihat kata, it was the one field of awareness. The one field. For many thousand years, for many thousands, ya, bahkan di sini ditekankan lagi, for many thousands of years, it was the one occupies a peculiar position in the history of human knowledge. Jadi dari kata itu kita bisa simpulkan apa? Jadi walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa menebak dari konteks. The one, okay. Is it clear? Is it large? Or is it unusual? Or is it important? Perhatikan. The one. It was the one. Dia adalah satu-satunya cabang. Satu-satunya berarti dia apa kira-kira? Ada yang pernah dengar atau pernah itu film apa namanya yang peculiar apa itu ya, yang anak-anak luar biasa, kemudian dia ada dirawat oleh seseorang, saya lupa namanya, tapi dia memakai judul itu. Kalau pernah dengar pasti bisa ada clue, oh ini artinya itu. Itu ada anak yang makan dari belakang, ada kayak monster, kemudian ada yang bisa terbang, ada yang pernah lihat ya, saya pernah lihat cuma agak lupa, itu baru-baru ini di 2017 atau 16. Saya ketika membaca ini, kepikiran saya adalah itu, oh I see, karena di situ kan anak-anaknya sangat, ada yang bisa terbang, ada yang memiliki kemampuan yang aneh-aneh ya. Benar ya, unusual. Jadi kayak satu cabang ilmu ya, yang sampai bertahun-tahun pun hanya ada itu. Jadi kayak yang aneh, ada unik ya. Unik ya, lebih kecenderung ke unik ya. Kalau aneh kan ekspresinya atau konotasinya negatif. Unik. It was the one fit of awareness. Karena unik itu kan hanya ada satu. Unik, beda dengan yang lain. Makanya di situ ada kata the one, itu membantu kita untuk menemukan makna dari kata tersebut. Ya benar sekali ya, unusual.
Coba nanti teman-teman lihat, ada kok film yang peculiar, ya. Ada judulnya. Kemudian, what does the comment "this is logical" in line 5 to 6 mean? This is logical. Kenapa dia bilang this is logical? Oke, tambahan ya. Line yang di sini angkanya bukan sembarang angka ya. Jadi untuk mempermudah kita menemukan itu tadi nomor berapa di line yang keberapa. Berarti ke 5 dan 6. Kita lihat di sini, berarti tadi yang ditanya adalah this is logical. Nah ini, this is logical. Apanya yang logical? Ya. Kita lihat dari ini ya. Wait, ini mulai dari mana? It is impossible to know today just what our Stone Age ancestor knew about plants, but from what we can observe of pre-industrial societies that still exist, a detailed learning of plants and their properties must be extremely ancient. Sudah lama, yang sudah kuno atau sudah terjadi dari zaman kuno dulu. Jadi detailed learning of plants dan juga manfaatnya itu sudah dari lama. Itu logical, masuk akal. Karena apa? Nah, ini dijelaskan. Kenapa dia bilang logical? Alasannya untuk apa? Is it A? Apa yang logical di situ? Is it A? There is no clear way to determine the extent of our ancestral knowledge of plants, or it is not surprising that early humans had a detailed knowledge of plants, or C, it is reasonable to assume that our ancestors behave very much like people in pre-industrial societies. Our human knowledge of plants is well organized and very detailed. Jadi yang mana? This is logical. Jadi dihubungkan tadi pemanfaatan dan pengetahuan itu memang sudah lama terjadi. Dimulai dari zaman kuno ya, ancient, para leluhur. Karena memang mereka menemukan ya, mereka bisa memanfaatkan untuk berbagai macam, bukan hanya makanan, tapi untuk pakaian, untuk pewarna, untuk obat-obatan, dan lain sebagainya. Berarti apa yang logical? Ya, masuk akal. Kata masuk akal itu maksudnya apa? Sama dengan yang A, B, C, or D. Yang B ya, it is not surprising. Itu masuk akal. Itu bukanlah sebuah hal yang mengejutkan. Bukan hal yang luar biasa. Itu masuk akal, logical. Kalau orang-orang dulu itu tahu pengetahuan tentang tumbuhan. Karena apa? Mereka bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, hanya saja mereka tidak tahu kalau ada cabang ilmunya. Begitu. Ya, yang paragraf pertama itu seperti itu. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B ya. It is not surprising, logical, masuk akal, tidak mengherankan, ya, tidak mengejutkan, ya, sama. Ya. Sangat logical sekali bahwa humans had a detailed knowledge of plants. Ya. Orang-orang itu punya pengetahuan yang sangat detail terkait tumbuhan. Okay, number 44, the phrase properties of each in line 10 refers to each blah blah blah. Properties of each. Each-nya ini merujuk ke siapa? Properties di sini artinya adalah manfaat ya, atau pemanfaatan atau fungsi, kegunaan. Jadi kegunaan dari apa? Apakah suku, apakah hundred-nya, atau plant, atau purpose. Jadi kata properties itu sama dengan purpose ya, atau juga fungsi, manfaat, dan sebagainya. Di line 10 ya, many properties of each. Jadi tribes living today in the jungles of the Amazon recognize literally hundreds of plants and know many properties of each. Nah, ini berarti merujuk pada referensial relationship ya. Each. Fungsi dari siapa? Jadi literally hundreds of plants ya. Literally recognize literally hundreds of plants. Jadi suku-suku itu di Amazon ya, yang sudah tinggal lama di Amazon itu mengetahui ratusan ya, tanaman dan juga fungsi dari masing-masing. Nah, masing-masingnya siapa? Nah, jadi hati-hati ya, di sini nanti bisa terkecoh yang kita maksud tribes atau justru purpose kayak gitu. Padahal yang dimaksud each ya, bukan properties-nya. Oke, each-nya itu each siapa? Ya, masing-masing tanaman itu. Berarti yang C ya, plant. Number 45, according to the passage, why has general knowledge of botany declined? Nah,
kenapa ini ilmu tentang berkaitan dengan botany ini ditolak atau tidak diterima? Is it A, people no longer value plants as a useful resources, or is it B? Jadi ini bisa kita tahu jawabannya dari hubungan ya kedua paragraf ini. Di paragraf 2 dijelaskan ada penemuan metode penanaman, yaitu dengan biji ya, kemudian metode penanaman, dan juga semakin lama semakin berkembang menjadi industri. Kemudian dijelaskan bahwa di situ orang-orang semakin tidak bisa atau jarang sekali berinteraksi dengan tanaman secara langsung. Jadi dijelaskannya di sini, kita bisa ketahui jawabannya di paragraf ini ya. Lihat di sini, yeah, everyone comes unconsciously on an amazing amount of botanical knowledge, and few people will fail to recognize rose, an apple, or orchid. When our Neolithic ancestors living in the Middle East about 10,000 years ago discovered that certain grasses could be harvested and their seeds planted for richer yields the next season. Muncullah ya di sini. Di sini juga sudah dijelaskan di awal paragraf ya, ada kata unfortunately. Jadi ini sudah menjadi clue. Bisa kita gunakan untuk menemukan hubungan antar paragraf. Sayangnya, berarti kan kayak berkebalikan ya, atau kontradiksi dengan apa yang diungkapkan di sini. The more industrialized we become, the farther away we move from direct contact with plants, and less distinct our knowledge of botany grows. Jadi semakin lama pengetahuan kita juga semakin berkurang karena hilangnya interaksi tadi. Jadi yang mana kira-kira? People no longer value plants as a useful resource, or botany is not recognized as a special branch of science, or research is unable to keep up with the increasing number of plants, or D, direct contact with a variety of plants has decreased. Perhatikan ya. Kenapa ya? Why has general knowledge of botany declined? Kenapa banyak ditolak atau tidak diterima? Banyak yang mungkin nggak tahu bahkan apa itu tanaman tertentu seperti tadi rose, apple, and orchid. Ya, kalau yang E ya, people no longer value plants as useful resource, itu salah karena memang sampai sekarang masih kita manfaatkan ya, baik untuk semua macam-macam, bahkan berkembang ya, semakin berkembang. Ada obat-obatan dan sebagainya. Jadi kalau A itu kurang tepat karena masih sama pemanfaatannya, tidak mengalami kemunduran. Kalau yang B, botany is not recognized as a special branch of science, ini justru salah karena sudah disebutkan di awal, ini merupakan bagian dari sains yang penting dan unik. Ya, dan sampai sekarang pun masih dikembangkan. Kalau yang C, research is unable, nah yang C ini kita tidak bisa temukan. Tidak ada informasi yang menjawab atau menerangkan hal tersebut. Jadi kita tidak bisa jawab juga. Kemudian yang D ya, direct contact with variety of plants has decreased. Jadi menurun ya. Kenapa bisa saja itu ditolak atau tidak diterima? Karena memang interaksi kita dengan tanaman menurun sehingga kayak pengetahuannya juga tidak seperti dulu. Bahkan tadi digambarkan orang biasa akan mungkin gagal atau tidak bisa membedakan antara mana rose, mana apple, mana orchid. Sampai separah itu. Jadi seperti itu. Jadi yang paling tua yang D ya. 46 in line 15, what is the author's purpose in mentioning a rose, an apple, or an orchid? Kenapa si penulis menyebutkan kata-kata tersebut? Is it to make the passage more poetic? Apakah agar baca teksnya tersebut lebih puitis, atau to cite example of plants that are attractive? Apakah itu merupakan tanaman yang menarik? Atau to give botanical example that most readers will recognize, or to illustrate the diversity of botanical life? Nah, jadi yang paling tepat adalah yang benar sekali ya. Di sini Kak Christine menjawab yang C. To give botanical example that most readers will recognize. Jadi di sini agar pesan dari si penulis itu sampai ke pembaca, makanya dia menyediakan sesuatu yang orang-orang banyak yang tahu sehingga bisa dampaknya itu terasa ke kita. Oh,
kenapa sampai tanaman-tanaman yang sangat umum pun bisa hal dia tidak dikenal orang, karena itu tadi. Jadi kita bisa relate. Oh, jadi penulis menyebutkan tanaman yang umum itu biar terasa atau dampaknya itu ternyata separah itu, sampai tanaman-tanaman yang umum orang tahu pun bakal dilupakan kayak gitu. Jadi biar memudahkan pesan si penulis itu tersampaikan, makanya dia memberikan gambaran yang itu tadi. Tanaman-tanaman yang banyak orang tahu secara umum. Jadi pesannya juga tersampaikan secara maksimal. Ya, jadi benar sekali yang C. Bukan, kalau yang D itu terlalu general ya. To illustrate the diversity of botanical life, padahal tidak ada hubungannya. Ya. Kurang spesifik juga kalau kita to illustrate saja, padahal tidak dijelaskan juga secara detail seperti apa itu rose, seperti apa apple, seperti apa itu orchid. Okay, number 47. According to the passage, what was the first great step toward the practice of agriculture? Nah, ini bisa kita, according to passage berarti factual information ya, bisa kita temukan langsung di teks. Ini ada di paragraf kedua ya. Apa yang bisa kita simpulkan atau yang menjadi langkah penting atau langkah besar dalam praktek pertanian atau ya dunia pertanian. Bisa kita temukan di paragraf 2 ini tadi ya. Dia menyebutkan bahwa di sini ya, when our Neolithic ancestor living in the Middle East about 10,000 years ago discovered that certain grasses could be harvested and their seeds planted for richer years. Nah, di sini the first great step in a new association of plants and humans was taken. Disinilah dimulai ya penemuan besar, tahap besar, langkah besar dalam industri atau dalam dunia pertanian, agriculture. Jadi yang paling tepat adalah yang ini ya. Yang mana kira-kira? The discovery of grasses that could be harvested and replanted. Ya, ini merupakan penemuan besar dalam dunia pertanian yang paling awal. First great step. Pertama kali. And then number 48, the word controlled in line 19 is closest in meaning to bla bla bla. Nah, ini mudah ya. Walaupun kita sudah tahu artinya atau kita sudah familiar, tetap agar bisa memastikan kita cek di teks apakah sudah benar controlled. Apa ini controlled? Meaning the closest in meaning, is it abundant, is it managed, is it required, or is it advanced? Yang mana? Controlled sama dengan ya dikendalikan. Kalau kita nggak tahu berarti kita ke konteks ya. 19 ya. Oke, kita ke baris 19 ya di sini berarti. Nah, from then on, humans would increasingly take their living from the controlled production of a few plants, rather than getting a little here and there, a little there from many varieties that grew wide. Nah, jadi ini control itu maksudnya dikendalikan ya, yang dikendalikan. Jadi yang managed ya. Kalau kita memang benar-benar asing, bisa kita pakai metode masukkan salah satu ya, satu-satu, masukkan satu persatu, apakah cocok. Kalau metode ini semua tidak berhasil, ya sudah, kita tinggal harus diisi mau nggak mau, jadi kita harus tinggal pakai menurut perkiraan yang paling tepat ya, Mas. Itu ya. Jadi pertama kita lihat konteks. Kalau konteks kita masih bingung atau masih nggak ada clue, ya sudah kita pakai yang metode coba kita masukkan satu-satu, apakah masuk atau tidak. Kemudian number 49, which of the following can be inferred from the passage about the transition to agriculture? Nah, ini hubungan atau transisi dari pertanian, dari awal dulu sampai sekarang, bisa kita simpulkan seperti apa? Is it A, it forced humans to study plants, or is it B, it led to a more narrow understanding of plants, or is it C, it had a drawback in that humans lost much of their knowledge of plants as a result, or is it D, it led to a diet that consisted of a greater variety of plants? Jadi apa ini? Yang bisa kita simpulkan.
Karena kan pada akhirnya dia bilang bahwa the more industrialized ya, jadi semakin banyak industri, semakin berkurang interaksi kita dengan tanaman, semakin hilang juga ya pengetahuan akan tanaman itu. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan ini semakin berkembang, tetapi karena tidak ada interaksi langsung yang dilakukan orang secara umum ya dengan tanaman liar, maka semakin berkurang juga. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang botani ini atau ilmu tanaman. Sementara orang dulu hampir semuanya mengetahui fungsinya. Karena apa? Karena itu tadi hilangnya atau semakin menurunnya jumlah interaksi dengan manusia, ya, antara manusia dengan itu tadi tanaman liar. Ya, yang paling tepat itu yang C ya, bukan B. Hati-hati, kalau B itu it led to a more narrow understanding of plant as a source of food. Wait, as a sort of food, but not for other purpose. Karena masih, jadi sampai sekarang semuanya masih dimanfaatkan untuk semua kebutuhan, bahkan untuk obat-obatan dan sebagainya. Jadi bukan yang B ya, karena masih sama pemanfaatannya. Nah, yang ini adalah yang C. It had a drawback. Jadi kayak apa yang menurun atau mundur gitu ya, a drawback in that humans lost much of their knowledge of what plants and as a result. Jadi human loss ya, banyak kehilangan pengetahuan terkait tanaman liar. Jadi penyebabnya itu tadi, industrialisasi. Jadi yang paling tepat yang C. Karena industrialisasi justru meningkatkan pemanfaatan, tapi justru menurunkan itu tadi pengetahuan orang terhadap tanaman itu sendiri. And then last questions, where in the passage does the author describe the benefits people derive from plants? Derive berarti diambil. Jadi di mana di bagian bacaan tersebut penulis mendeskripsikan keuntungan yang orang ambil dari tanaman. Di mana pemanfaatan tanaman itu disebutkan secara detail. Tadi kita lihat di paragraf pertama ya. Di sini. Nah, disebutkan mulai dari sini ya. This is logical. Plants are the basis of the food pyramid for other living things, even for other plants. They have always been enormously important to the welfare of people, not only for food but also for clothing, weapons, tools, dyes, medicines, shelters, and great many other purposes. Jadi ini bisa sebelum 10 ya. Di mana itu kira-kira? Antara 8, 9. Oke ya, yang mendekati line 6 to 8 ya, di baris ke-6 dan sampai dengan 8. Oke, benar ya. Jadi bukan yang di tadi berapa sih? Line ya, bukan yang 13 to 15 ya, yang paling tepat itu yang pemanfaatan ya. Jadi apa saja kegunaan dari tanaman tersebut. Kalau 15 itu lebih ke first great step tadi ya. Oh no. Less or yeah, everyone comes unconsciously in amazing amount of knowledge and few people. Nah, itu bukan berkaitan dengan pemanfaatan ya, tapi lebih ke itu hubungan ketika sudah terindustrialisasi maka semakin berkurang juga interaksi antara manusia dengan tanaman liar. Jadi yang paling tepat yang C ya, B 6 to 8. Pemanfaatan di paragraf pertama tadi. Oke, I think sebenarnya masih ada beberapa teks, tapi karena waktunya tidak cukup ya teman-teman ya, mungkin bisa kita akhiri di sini. Oh ya, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum. Oh ya, besok nanti untuk info selanjutnya akan dikasih tahu adminnya apakah besok itu kelasnya berupa kayaknya besok masih kelas ya, tapi biasanya sharing section. Kemudian besoknya lagi baru kita post test. Oke, bagaimana cara memahami persamaan makna dalam pertanyaan yang ditanyakan seperti nomor 43? Oke, kita lihat ya. Nomor 43, berkaitan dengan apa tadi? Oke, what does the comment this is logical? Nah, ini berkaitan dengan apa tadi? Kalau ada kaitan mean, berarti vocabulary in context ya. Jadi kita perhatikan konteks
bagaimana cara memahami persamaan makna yang. Nah, itu kita lihat dari konteks ya. Kalau konteks, kita selalu lihat dari semua kalimat yang mengitari atau di sekitar kata tersebut. This is logical. Kita bisa temukan di baris kelima dan enam. Sehingga itu kita menentukannya dari baris-baris sebelumnya. Ya, jadi kan kita lihat ya, this is logical. Tadi kita temukan di sini. Wait, tadi mana baris 56 ya? Nah, di sini, this is logical. Nah, untuk mengetahui pertanyaan berkaitan dengan vocabulary and context, itu kita perhatikan kalimat yang ada di sekitar kata tersebut. Berarti kita mencarinya di kata sebelum dan kalimat sebelum dan sesudah. Di sini dijelaskan, ya, it is impossible to know today just what our Stone Age ancestors knew about plants. But from what we can observe of pre-industrial societies that still exist, a detailed learning of plants and their properties must be extremely ancient. Kenapa di sini disebutkan bahwa pengetahuan atau pembelajaran atau mempelajari tanaman itu sudah dilakukan sejak zaman kuno, zaman dahulu. Kenapa? This is logical. Kenapa alasannya? Alasannya ada di sini. Di kalimat setelahnya, plants are the basis of the food pyramid for all the living things. Ya, jadi plants itu merupakan basis atau dasar dari piramida makanan ya untuk semua makhluk hidup, even for the plants, other plants. They have always been enormously important for to the welfare. Nah, itu ya. Jadi tahunya dari situ, menghubungkan antara dua kalimat itu dengan kata logical. Alasannya kenapa ilmu tentang tumbuhan itu sudah diketahui atau dipelajari oleh orang-orang sejak lama, sejak zaman dahulu. Karena itu tadi, pemanfaatannya pun juga sudah dari dahulu, baik itu untuk makanan, pakaian, dan sebagainya. Jadi logical, masuk akal. Bukan hal yang luar biasa. Kalau boleh tahu jadwalnya dengan agak mulai, soalnya kami di bagian timur akan sampai. Kalau boleh jadwalnya jangan agak mulai, soalnya kami di bagian itu sampai malam or waktu sholat maghrib dan tentunya akan takut lewat. Oke. Kalau boleh mulainya agak sedikit. Oke, mungkin nanti bisa itu ya ditanyakan ke admin atau mungkin tim yang lain, karena memang untuk saya sendiri sudah diberi jadwal, jadi tinggal melaksanakan. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan. Pun kalau teman-teman bisa takut ketinggalan, nanti bisa menyimak YouTube-nya. Ya, karena kan ini kita streaming, jadi nanti bisa disimak lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih ya atas waktunya sore hari ini dan juga partisipasinya selama beberapa hari ini. Tapi besok sepertinya masih ada kelas ya. Saya nanti silakan nanti dipantengin grupnya, info dari admin ya. Oke, I think that's all ya teman-teman ya. Terima kasih buat waktunya, and saya mewakili segenap tim yang bertugas ya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. See you guys. Thank you everyone. See you.